Perkenalkan, nama saya Kapridama, nomor induk mahasiswa D18 212008 dari jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar termodinamika untuk memenuhi mata kuliah dari motor bakar dari dosen pengampu Bapak Jamie Charles Kewas STMT. Berikut ini videonya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar termodinamika dalam proses pembakaran. Jadi proses-proses termodinamika itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama proses isobarik, yang kedua proses isotermis atau isotermal, yang ketiga proses adiabatis, dan yang keempat proses isokorik. Ya, seperti yang kita ketahui pada termodinamika bahan bakar terbagi atas 4 bagian, dan kita akan menjelaskan pada bagian yang pertama, yaitu proses isobarik. Jadi proses isobarik ini adalah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai tekanan sistem, di mana delta P sama dengan 0 dan nilai usaha dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu W atau kerja sama dengan P dikali delta P atau P2 dikurang V1. Dari rumus tersebut kita ketahui juga bahwa apabila volume memperbesar maka terjadi pemuaian, maka usaha bernilai positif, sedangkan bila volume mengecil atau terjadi penyusutan maka usaha bernilai negatif. Dan proses yang kedua yaitu proses isotermal atau isotermik. Jadi proses isotermik ini adalah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai suhu sistem atau delta T sama dengan 0, di mana nilai usaha pada proses isotermik ini dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu W sama dengan N dikali R dikali T dikali ln VF per VI, di mana N adalah jumlah zat yang dinyatakan dalam satuan mol, sedangkan R adalah konstanta gas dan T sendiri adalah suhu. Yaitu proses adiabatik. Dalam pembahasan mengenai proses adiabatik, kita telah mengetahui bahwa dalam proses ini tidak ada kalor yang keluar atau masuk ke dalam sistem, sehingga Q atau kalor sama dengan 0. Jadi persamaan hukum termodinamika pertama untuk proses adiabatik ini dapat ditulis dengan Q sama dengan delta U ditambah W, 0 sama dengan delta U ditambah W, atau W sama dengan minus delta U sama dengan minus U dikurang U1. Berdasarkan persamaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh sistem akan mengakibatkan terjadinya perubahan energi dalam sistem, di mana energi dalam tersebut dapat bertambah dan berkurang dari keadaan awalnya. Dan proses yang terakhir yaitu proses isokorik. Dalam proses isokorik terjadi perubahan yang alami oleh sistem berada dalam keadaan volume tetap. Jadi kita memahami bahwa besarnya usaha dalam proses isokorik dituliskan dengan W sama dengan P delta P sama dengan 0. Dengan demikian, persamaan hukum termodinamika pertama yang terjadi dalam proses tersebut dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Q sama dengan delta U tambah W sama dengan delta U ditambah 0. Dan persamaan yang kedua yaitu Q sama dengan delta U sama dengan U2 dikurang U1. Dari persamaan ini kita tahu bahwa dapat dinyatakan bahwa kalor yang diberi
didirikan pada sistem hanya digunakan untuk mengubah energi dalam sistem tersebut, dan pada proses ini nilai usaha adalah nol karena tidak dapat suatu luasan bangunan yang terdapat pada gambar PV. Ya, demikianlah video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam pembacaan rumus atau dalam penyampaian dalam presentasi tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.